KPK menggeledah kantor travel haji dan umroh di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Usai dapat amnesti bebas dari kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto resmi kembali dipilih sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan setelah ditunjuk langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada rapat pleno. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Jumat 15 Agustus 2025. Bersama saya Adi Silarasati. Dan saya Brelman Atenaya. Sejumlah informasi menarik dan penting akan kami hadirkan untuk Anda di jelang weekend ini yang tentunya tidak santai ya, Distia, karena banyak agenda yang besar gitu ya menjelang hari kemerdekaan kita nanti tanggal 17 Agustus. Hari ini akan ada pidato kenegaraan Presiden, sidang tahunan MPR, kemudian ada juga laporan nota keuangan dan juga RAPBN 2026. Nanti kita akan nantikan bagaimana pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena kita tahu, Saudara, ini adalah pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Nanti kami juga akan menghadirkan informasi langsungnya, Saudara, dari gedung DPR MPR Senayan. Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada peristiwa 4 mobil yang kecelakaan beruntun di pintu masuk tol Bintaro Exchange, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibatnya 3 orang terluka. Beginilah kondisi salah satu minibus yang terlibat kecelakaan beruntun di pintu tol Bintaro Exchange. Saksi bilang kecelakaan bermula saat 2 mobil ini sama-sama hendak masuk ke tol. Salah satu mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil lainnya hingga pindah jalur. Kemudian mobil yang menabrak kembali menghantam 2 mobil lain di depannya. Akibatnya 3 pengemudi mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Awalnya dia lagi mau ke arah tol. Nah, jadi dihajar gitu, Pak. Iya, ditabrak. Oleh mobil yang tadi Lexus tadi. Iya. Nah, saat itu dia lagi bawa penumpang. Iya, lagi bawa penumpang. Nah, yang Mas tahu ada berapa kendaraan yang terlibat? Ada 4. Dokter di RSUD Sekayu Musi Banyuasin melapor ke polisi terkait intimidasi yang dialaminya dari keluarga pasien. Kasus kini dalam penyelidikan polisi. Jelasin dulu. Udah 3 hari ini kita masuk ruangan VIP. Polisi menyebut telah menerima laporan yang dilayangkan dokter yang menjadi korban intimidasi. Polisi telah memeriksa pelapor dan 2 orang saksi terkait kasus tersebut. Sudah kita terima laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya. Sekarang kan yang kita terima laporan masyarakat itu peristiwanya. Nanti pada saat proses penyelidikan, nanti akan kita lihat perbuatan itu, peristiwa itu melanggar pasal apa. Ini bisa. Keluarga pasien yang mengintimidasi dokter di RSUD Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan minta maaf usai melakukan mediasi bersama RSUD Sekayu. Keluarga pasien mengaku saat kejadian mereka tersulut emosi karena sang ibu yang tengah dirawat di rumah sakit diduga tidak mendapat pelayanan dengan baik. Namun laporan korban ke Polres Musi Banyuasin masih tetap berjalan. Pulang kemana kamu? Jadi terlebih dahulu mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin
di hari Selasa yang terjadi di ruangan depan ibu saya dirawat. Sebelumnya seorang dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien. Keluarga emosi dan menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit dianggap lambat. Jelasin dulu. Udah 3 hari ini kita masuk ruangan VIP, ini dia Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor travel haji dan umroh di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis siang mendatangi kantor perjalanan haji dan umroh di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedatangan KPK untuk mencari bukti tambahan terkait korupsi atau dugaan korupsi penyelenggaraan haji di tahun 2024. Dalam penggeledahan selama lebih dari 2 jam ini, KPK membawa sejumlah berkas di dalam kotak dan juga tas koper. Dan juga hari ini dilakukan penggeledahan di pihak swasta, yaitu Biro Perjalanan Haji. Hari ini tim masih di lapangan untuk melakukan lanjutan kegiatan penggeledahan di salah satu kantor pihak swasta, yaitu penyelenggara dari Biro atau Travel Haji ini. Pansus Hak Angket DPRD Pati menggelar rapat terkait usulan hak angket pemakzulan Bupati Pati. Pada rapat tersebut, Pansus masih meneliti dan menginventarisasi poin-poin dugaan pelanggaran administratif Bupati. Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mulai digelar. Dalam rapat tersebut, Pansus Hak Angket mengundang tim ahli dari akademisi dan tata negara. Dari 22 tuntutan warga, ada 12 poin yang bisa dimasukkan ke ranah usulan pelaksanaan hak angket. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Joni Kurnianto mengakui banyak kebijakan dan pelaksanaan terkait fungsi dan kewenangan Bupati Pati yang dilanggar oleh Sudewo, Bupati Pati. Kemarin kita sudah menunjukkan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat. Ternyata menjadi 12 titik. Kita lihat 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang memberatkan dan memungkinkan pansus ini bisa terwujud soal pemakzulan itu, Pak? Ya kelihatannya ya bisa, banyak sekali masalahnya, banyak sekali. Fakta baru terungkap, Saudara, dalam sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Di Pansus terungkap ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati dipecat tidak sesuai dengan prosedur. Mereka menangis saat memberikan keterangan. Aspirasi kami sudah sampaikan semua ke Panjringan, mohon Bapak. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mulai memproses tuntutan masyarakat Pati. Dan Saudara, kemarin Pansus meminta keterangan beberapa mantan karyawan RSUD Suwondo. Mantan karyawan RSUD mengungkap mereka dipecat dengan alasan yang mengada-ada. Salah satu mantan karyawan mengaku dipecat karena diisukan menerima suap dalam penerimaan karyawan baru. Kuasa hukum mantan karyawan RSUD Suwondo menilai pihak yang melempar isu suap adalah Bupati Sudewo sendiri. Saya harus dipekerjakan kembali ke Suwondo. Oke, untuk yang tadi kan sempat diintimidasi ya Bu ya di tempat kerja yang baru sehingga tidak dipekerjakan, itu gimana itu Bu? Jadi sampai sekarang jenengan sama sekali tidak bekerja? Saya sampai sekarang sudah tidak kembali ke sana. Yang intimidasi sih Bu? Ada saya nggak berani ngomongkan di sini ya. Maaf ya. Kita sering mendengar Bupati Pati mengatakan selain alasan efisiensi, alasannya adalah kawan-kawan ini masuk dengan menyuap, terindikasi menyuap. Sayangnya indikasi itu hanyalah wacana yang dilempar kepada publik tanpa dibarengi dengan alat bukti atau upaya dari Bupati untuk mengungkap bagaimana indikasi kawan-kawan BRSUD yang sudah dikeluarkan ini itu menyuap. Usai dapat amnesti bebas dari kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto resmi kembali dipilih sebagai Sekretaris Jenderal PD Perjuangan setelah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada rapat pleno. Informasinya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang pembacaan vonis kasus mutilasi terhadap korban Siti Amelia di Pengadilan Negeri Serang diwarnai kericuhan. Keluarga korban merangsek ke terdakwa saat sidang akan dimulai. Sebelum sidang dimulai, pihak dari keluarga korban mendatangi terdakwa Mulyana di kursi terdakwa. Suasana di ruang sidang pun berubah ricuh. Kepolisian bersama dengan TNI mencoba menenangkan pengunjung sidang agar proses sidang pembacaan vonis tetap berjalan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana. Putusan ini disambut haru keluarga korban. Keluarga menyebut vonis tersebut sesuai harapan keluarga. Puas dengan vonisnya, Pak? Insya Allah puas, sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini gimana Pak, keluarga sudah ikhlas Pak? Insya Allah kami sudah berusaha. Semoga mohon doa kami diberi kekuatan dan semuanya. Saudara, Hasto Kristianto resmi kembali dipilih sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan setelah ditunjuk langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada rapat pleno yang digelar di DPP PDIP pada Kamis siang. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membenarkan kabar tersebut. Ganjar menyebut penunjukan Hasto cukup mengejutkan karena tidak ada yang tahu sebelumnya. Terkait alasan ditunjuknya kembali Hasto, Ganjar menyebut hal tersebut adalah hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum. Oh iya, tadi pelantikan kawan-kawan pengurus DPP yang kemarin belum sempat dilantik di Bali. Jadi Ibu langsung melantik, memang suasananya agak menarik karena pada saat dibacakan sekjennya belum ada. Terus Bu, yang satu bagaimana begitu katanya. Ya udah diumumin, siapa Bu, gak ada yang tahu kok. Loh yang itu yang mana Bu gitu. Terus Ibu nyebut, ya Hasto lah gitu. Terus Hasto berdiri, terus dilantiklah bersama. Ya, Saudara, Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat kepanitraannya kini menerbitkan salah satu terbitannya, ya ini adalah Garda Peradilan Indonesia Law Reports, di mana ini merupakan salah satu bentuk publikasi dari Mahkamah Agung terkait dengan edukasi dan perkembangan hukum-hukum di Indonesia. Dan terkait dengan hal tersebut, saya sudah bersama Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Pak Heru Pramono. Selamat siang Pak Heru Pramono. Siang Mas Beni. Ya Pak, boleh dijelaskan terkait dengan latar belakang dari pembuatan atau penerbitan dari Garda Peradilan Indonesia Law Reports ini? Ya, Mas Beni, jadi sebenarnya dari sekitar 31 perkara yang ditangani, 31.000 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung, sebenarnya banyak putusan-putusan yang bagus, yang mengandung penemuan hukum baru, yang mencerminkan arah perkembangan hukum, kemudian ada putusan-putusan yang bisa menjawab persoalan dinamika masyarakat, kemudian juga ada persoalan baru yang belum diputuskan, itu ada putusan yang menarik seperti itu, sayang kalau dilewatkan ininya ya. Sebenarnya Mahkamah Agung sudah punya landmark decision, tapi penerbitannya setahun sekali, kan sayang banget, padahal ini banyak sekali tiap. Kemudian kami memutuskan untuk membuat Garda Peradilan ini Law Report supaya banyak putusan-putusan yang menarik tersebut bisa dipublikasikan. Kemudian Pak, ini kan dari tadi Bapak jelaskan sebanyak 31.000 putusan di Indonesia. Ini tentunya tidak akan bisa masuk semua dalam publikasi ini. Tapi bagaimana kriterianya sehingga putusan-putusan tertentu ini yang bisa disortir oleh kepanitraan? Ya, jadi kami menetapkan kriteria. Ya. Kriteria yang pertama mengandung penemuan hukum baru. Ya,
kan kita itu kan perkara kan banyak, aturan juga banyak ya, tetapi karena hukum baru itu bisa diterbitkan bisa diciptakan oleh hakim ininya ya. Kemudian yang kedua, mencerminkan arah perkembangan hukum. Jadi hukum ini mau dibawa kemana ininya? Ini utamanya di perkara-perkara yang terkait dengan ekonomi ya, hukum ekonomi dan sebagainya itu banyak yang bisa ini. Kemudian yang ketiga, menjawab persoalan dinamika sosial pada masyarakat. Misalnya ada kasus baru yang sebenarnya belum pernah diputus oleh pengadilan, di masyarakat pun belum tahu hukumnya ini apa sih gitu ininya. Nah ini kalau perkara itu masuk ke Mahkamah Agung, Badan Peradilan dan Mahkamah Agung, itu bisa diputuskan untuk menjawab itu ininya. Kemudian yang keempat, memutus persoalan baru yang dulu belum pernah ini ada persoalan ini ya, ternyata ada. Misalnya dengan perkembangan teknologi informasi itu kan ada banyak kasus-kasus, misalnya bisa judul, bisa arisan online dan sebagainya. Itu kan hal yang baru yang harus diputuskan dan ini menarik untuk dipublikasi supaya masyarakat tahu, dan juga tadi Mahkamah Agung termotivasi untuk membuat putusan-putusan menyusun putusan yang berkualitas ya, saya kira begitu. Terima kasih Pak Heru atas penjelasannya. Oke, terima kasih. ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya. Saudara, tadi dijelaskan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Heru Pramono kalau dibuatnya atau diterbitkannya Garda Peradilan Indonesia Law Reports ini tentunya memiliki banyak manfaat begitu ya, selain tadi untuk sumber hukum, kemudian juga untuk edukasi begitu ya, tujuan edukasi, dan kedepannya juga masyarakat juga bisa membaca atau meneliti tentang Garda Peradilan Indonesia Law Reports ini. Benediktus Aditya, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Dengan berpura-pura tertabrak mobil, seorang lansia berusia 65 tahun memeras pengendara mobil. Informasinya hadir usai jeda. Kembali bersama kami, saudara. Dengan berpura-pura tertabrak mobil, seorang lansia berusia 65 tahun memeras pengendara mobil dengan dalih meminta biaya pengobatan sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000. Seorang lansia berusia 65 tahun melakukan aksi pemerasan terhadap pengendara mobil dengan modus berpura-pura tertabrak kendaraan korban. Pelaku memeras korban dengan alasan untuk biaya pengobatan usai tertabrak korban. Kepada korban, pelaku bisa memintai uang sebesar Rp50 hingga Rp200.000. Pelaku yang meresahkan ini lantas dilaporkan warga ke polisi. Pelaku kemudian ditangkap saat sedang melakukan aksinya di kawasan Jembatan 2, Jakarta Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku, dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Modus yang digunakan, yang dilakukan, menabrakkan diri ke mobil, kemudian meminta ganti rugi atas biaya pengobatan. Selama ini pelaku telah berhasil memeras 4 pengendara mobil di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Menurut polisi, uang hasil memeras tersebut ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Stefanus Wanggi, Kompas TV, Jakarta. Informasi lainnya, saudara, Pertamina melalui program Sesama membagikan 1.000 seragam dan perlengkapan sekolah. Pembagian dilakukan di kantor Lubricant Blending Oil Plant and Grease Plant Production Unit atau PUJ Koja, Jakarta Utara. PT Pertamina Persero melalui program 1.000 seragam sekolah bersama Pertamina atau Sesama kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia. Bertepatan dengan perayaan Hari Pramuka 14 Agustus 2025, Pertamina menyalurkan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah kepada 1.000 siswa SD dan SMP.
Bantuan itu meliputi 1 set seragam pramuka, 1 set seragam merah putih, alat tulis hingga sepatu. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita menyebut, program ini menyasar keluarga prasejahtera yang berada di sekitar wilayah operasional Pertamina. Jadi di sini kami memberikan hari ini 1.000 seragam yang kami berikan kepada anak-anak yang berada di wilayah operasi kami. Di sini kebetulan kita berada di wilayah Jakarta Utara. Di belakang kita ini adalah pabrik pelumas Pertamina. Dan para penerima manfaat yang hari ini hadir adalah terdiri dari 1.000 orang anak, yaitu anak-anak dari teman-teman operator SPBU, kemudian anak dari mekanik enduro, dan juga ada anak dari masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan. Tujuannya memberikan ini adalah untuk meringankan dan juga memudahkan sekaligus membantu adik-adik kita dalam mencapai cita-citanya melalui pendidikan yang mereka harus jalani. Sulistiawati, salah satu penerima bantuan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sesama ini. Selain meringankan biaya, program sesama dapat memberikan motivasi dan semangat belajar buah hatinya untuk mengenyam bangku pendidikan. Ya, alhamdulillah sebagai istri karyawan SPBU sangat membantu perekonomian kita lah, Mas. Alhamdulillah bisa buat tahun depan. Alhamdulillah dapat seragam, alat tulis, ada makan, minum, 1 paket. Karena yang paling enggak anak-anak bisa ceria lah, dapat baju seragam baru untuk sekolahnya dan menambah motivasi mereka untuk lebih giat belajar lagi. Program sesama juga mendukung di Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan UMKM siap dan menjadi eksportir handal. Pekan Pengembangan Ekspor dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kota Batam, Kamis 14 Agustus 2025. Rangkaian kegiatannya antara lain peluncuran Jakarta Fashion Week, klinik desain produk UMKM bisa ekspor, bisnis pitching dan matching, sosialisasi pameran Trade Expo Indonesia, groundbreaking pabrik orientasi ekspor, serta pelepasan ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendak terus berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM menjadi eksportir tangguh yang siap menghadapi tantangan global. Terutama kita ingin mengembangkan UMKM kita. Kita itu punya produk potensial ya di daerah-daerah, terutama yang dimiliki oleh para UMKM kita. Tetapi banyak produk itu yang belum terstandar, ya, sehingga kita melakukan pelatihan melalui program pengembangan ekspor ini. Kita ajari cara ekspor itu seperti apa, ya, kemudian produk yang memenuhi standar ekspor itu harus bagaimana. Nah, kemudian kita pertemukan dengan perwakilan kita di luar negeri, ya, di perwakilan kita para akademisi Indonesia tugasnya adalah mencari buyer. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajrini Punto Dewi mengatakan Pekan Pengembangan Ekspor kali ini dilaksanakan selama sepekan dari 11 sampai dengan 15 Agustus 2025 di 5 kota, yaitu Jakarta, Batam, Bitung, Pontianak, dan Surabaya. Nah, Pekan Pengembangan Ekspor ini merupakan kegiatan tahunan kita. Yang pertama kita selenggarakan di dalam rangka juga RUTU Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang kedua tujuannya tentunya untuk mendorong percepatan peningkatan ekspor, karena peningkatan ekspor ini juga menjadi cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga. Nah, yang ketiga adalah ini tadi, bagaimana kita bisa memberikan ruang cukup besar kepada UMKM untuk berkontribusi lebih terhadap peningkatan ekspor. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya saing UMKM agar lebih mudah merambah dan memperluas jangkauan ke pasar global. Riki Ramadoni, Kompas TV Batam, Kepulauan Riau. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Laporan situasi terkini dari gedung MPR DPR akan hadir usai jeda.
Saudara, jelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Istana Merdeka menggelar gladi bersih. Kegiatan gladi bersih diawali dengan prosesi kirap bendera merah putih dari Monas menuju Istana Merdeka. Prosesi kirap diiringi pasukan berkuda hingga marching band. Selain kirap bendera, saudara, dalam gladi bersih juga digelar atraksi jet tempur yang mengibarkan bendera merah putih di udara. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Dan yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di gedung MPR DPR yang rencananya, saudara, sidang tahunan MPR ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Sejumlah pejabat sudah terlihat hadir di pagi hari ini, saudara. Dan memang seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, saudara. Lebih lengkap soal bagaimana sidang tahunan MPR dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat pagi Nanda. Nanda, seperti apa persiapan di gedung MPR dan juga DPR kalau kita lihat jelang sidang tahunan MPR 2025 yang sebentar lagi nih jam 9 pagi? Selamat pagi Adisti dan juga saudara, betul sebentar lagi sudah mau pukul 9 artinya acara akan dimulai. Kalau melihat bagaimana situasi saat ini detik-detik menjelang dimulainya sidang tahunan MPR RI pada sesi pagi hari ini adalah di pukul 9 nanti. Situasinya sudah semakin ramai, Adisti dan juga saudara, kita akan memperlihatkan bagaimana situasinya. Saya saat ini melaporkan di Nusantara 2, Adisti dan juga saudara. Nusantara 2 ini memang disediakan untuk teman-teman media yang ingin membangun booth ataupun memang untuk berdialog bersama dengan anggota parlemen. Ini disediakan oleh Kesekjenan DPR RI di Nusantara 2 ini. Jadi kalau saya melihat pagi hari ini memang sudah ada beberapa anggota yang tampak berlalu lalang untuk kemudian menuju ke venue utama, yakni di ruang rapat paripurna yang nantinya akan digunakan dalam keberlangsungan acara hari ini untuk 2 sesi. Sesi yang pertama, Adisti dan juga saudara, adalah sidang tahunan MPR RI yang dimana nanti akan disusul juga sidang bersama DPR dan juga DPD. Nanti seperti yang Adisti sampaikan bahwa kita akan mendengarkan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan di sesi pagi atau sesi pertama ini adalah laporan kinerja ataupun lembaga-lembaga di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk kemudian nanti disampaikan di depan anggota parlemen atau juga di depan masyarakat tentunya, karena kita akan saksikan bersama acara yang memang cukup spesial dan juga bersifat sangat kenegaraan ini, Adisti juga saudara. Jadi kalau tadi saya melihat memang salah satu diantaranya seperti Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf tadi sudah lewat begitu. Akses ini memang akses yang biasa digunakan oleh anggota untuk kemudian lewat di sini untuk menuju ke kantornya di Nusantara 1. Adisti dan juga saudara, tadi saya sampaikan bahwa agenda pertama akan ada sidang tahunan, disusul sidang bersama, kemudian nanti kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang menjadi keunikan sebenarnya kalau di sesi pagi hari ini, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat karena biasanya kalau presiden-presiden terdahulu, khususnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu menggunakan baju adat. Nah, memang sudah ditegaskan oleh Mensesnek bahwa nanti Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan. Nah, apa yang akan digunakan kita akan lihat bersama. Sementara demikian, Adisti, kembali ke studio. Ya, menarik sekali untuk kita nantikan
Presiden Prabowo Subianto ini akan mengenakan baju adat dari daerah mana? Karena memang kalau seperti kita lihat sebelum-sebelumnya Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia selalu menggunakan pakaian adat. Nah, ada info nggak nih Nanda dan juga tim di lapangan di sana? Kira-kira nanti Pak Prabowo ini akan memakai baju adat apa ya dalam pidato kenegaraannya? Nah, ini sebenarnya Adisti yang tengah kita cari tahu bersama karena tampaknya begitu rapat sekali informasi ini ditutup, tapi tidak berlangsung lama karena kita akan melihat nanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat kemudian apa sih baju adat yang akan dikenakan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunannya hari ini. Tapi setidaknya Adisti tidak hanya baju adat yang dipersiapkan, lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Mensesnek menyebutkan nanti juga akan ada pidato baik dari sesi pagi dan juga sesi siang. Nanti pidatonya ini sudah dipersiapkan betul oleh Presiden Prabowo Subianto karena kenapa? Karena ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau warga Indonesia terkait apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita akan saksikan, Adisti. Baik, nanti kita akan nantikan penyampaian pidato kenegaraan perdananya Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR RI jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Kita lihat baru saja datang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang sudah hadir. Tadi juga sejumlah pejabat negara sudah hadir di gedung MPR DPR, saudara. Dan kita juga akan nantikan siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir di sidang tahunan MPR tahun ini. Karena kabarnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga dijadwalkan akan datang. Sudah disampaikan undangannya seperti itu kemarin dan dipastikan oleh ajudannya bahwa Jokowi juga akan datang di gedung MPR DPR pagi hari ini. Nanti kita juga akan nantikan, saudara, pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan berpidato 2 kali di hari ini. Pertama, pidatonya tentang laporan kinerja lembaga negara dan juga ada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Brema Natenaya pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa.